ya Kak. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar adik-adik? GBI Cikarang Kota sehat selalu ya. Adik-adik, hari ini kita masih ibadah online loh. Jadi jangan nakal ya kalau selama ibadah. Disiapin hatinya, kan udah cantik, udah rapi kayak kakak-kakak di sini. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, karena kasih-Mu, karena berkat-Mu kami masih bisa ya Tuhan menikmati ibadah hari ini Bapa. Bapak berkati adik-adik kami yang berada di rumah, berkati mamanya, berkati papanya. Biarlah ya Tuhan, ibadah mereka berjalan dengan baik ya Bapak. Bapak berkati kami kakak-kakak sekolah minggu ya Bapak, yang memimpin pujian. Berkati musiknya ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapak. Kiranya semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa ya Bapak untuk negara kami ya Bapak, yang sampai saat ini belum pulih ya Tuhan seperti biasanya. Tapi kami percaya Tuhan, dengan urapan-Mu, dengan kasih-Mu Bapa, kami bisa melewatinya. Tuhan, segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah semuanya berjalan dengan baik. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, kita mau sembah Tuhan. Semuanya yang tertib. Saat menyanyi jangan ada yang main-main, jangan ada yang nakal-nakal. Fokus sama Tuhan, ya. Kita mau naikkan pujian ya adik-adik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Kita naikkan sekali lagi adik-adik. Bapa, Engkau terima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Adik-adik di rumah lebih serius lagi ya. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku.
kami ya Tuhan. Engkau Allah yang baik Bapa. Engkau tak akan meninggalkan pekerjaan tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Adik-adik di rumah, kita akan memuji Tuhan lebih dalam lagi. Persiapkan hatinya. Kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Siapa yang siap memuji Tuhan katakan oh yes. Oh yes. Adik-adik di rumah harus lebih semangat dari kakak-kakaknya ya. Hitung ya adik-adik.
indahnya. Semua ciptaan Tuhan betapa indah ya Kak ya. Iya, Kak. Oke, musik Kak. Jempol adik-adik, jempol. Jempolnya diangkat adik-adik. Betapa indahnya dan betapa eloknya dan betapa eloknya. Bila saudara Seiman hidup dalam kesatuan. sekali lagi, oh betapa indahnya. Goyang adik-adik Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. berurapan Urapan di kepala yang kecabut bukan banyak seperti embun yang dari mengalir. Amin. Kesana lari perintahkan Tuhan agar ikan berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Sekali lagi, oh betapa indahnya. jempolnya diangkat. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Berurapan Urapan di kepala yang bukan banyak seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. kesanalah. Dipintakan Tuhan. Amin. Berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa, Oh betapa indahnya. oh betapa. Oh betapa indahnya. Haleluya. Haleluya. Adik-adik yang di rumah masih kuat memuji Tuhan. Iya. Sekali lagi kita nyanyi. Ya. Kudaki-daki adik-adik. Daki gunung yang tinggi, Ku seberang luas samudra, dalam lautan. Yesus beserta. ku daki gunung yang tinggi, Seberang luas samudra, dalam lautan. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhan. di kanan kau ada, Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhan. Karena kau Yesus Tuhan. Sekali lagi, karena kau Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Adik, kita sudah selesai memuji Tuhan. Selanjutnya kita mau dengar firman ya. Kita naikkan pujian Tuhanku mau menyenangkan. Tuhan
mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Adik-adik, kita naikkan sekali lagi. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami telah selesai menaikkan puji-pujian dan menyembah-Mu ya Bapa. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan bersama adik-adik kami di rumah dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan, sebentar lagi adik-adik di rumah akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Bapa Engkau berkati mereka agar tetap fokus mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Tuhan Yesus baik, amin.
Amin. Ya, kayak lagu tadi ya, yang dibawa kakak sekolah minggu. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari, coba ambil Alkitabnya. Udah ada Alkitab belum? Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Yo, dicari kira-kira 1 Samuel itu perjanjian lama apa perjanjian baru? Kakak tanya adik-adik. Perjanjian lama. Oke. Ya, di sini judul firman Tuhan kita, Samuel mengurapi Daud. Apa adik-adik? Samuel mengurapi Daud. Ya. Ya. Di sini kakak mau cerita tentang Bapak Samuel. Samuel dulu ya. Nah, adik-adik, Bapak Samuel itu dia diutus oleh Tuhan. Nih, dia diutus oleh Tuhan adik-adik. Mau ngapain kak? Dia diutus, dipilih satu orang menggantikan Bapak Saul. Karena Bapak Saul itu orangnya tidak mengikuti aturan. Dia tidak taat adik-adik. Nah, Bapak Samuel ini disuruh Tuhan, Samuel, kamu pergi dulu ke rumah. Siapa adik-adik? Siapa ingat ceritanya? Ke rumah Bapak Isai. Bapak Isai itu kampungnya di kota Bethlehem. Ya? Siapa ingat? Bapak Isai itu memiliki anak berapa? Ayo. Berapa ya? 12 apa 11 apa 8? Nah, Bapak Isai itu memiliki anak 8 adik-adik ya. Coba kita lihat. Nih, nama anak-anak Bapak Isai ya. Anaknya Bapak Isai ada 8. Nih, yaitu Eliab, Abinadab, Simeon, Nathanael, Radai, Ozem, Nathan, terakhir paling bontot Daud. Nah, adik-adik, Bapak Samuel disuruh Tuhan untuk ke rumah Bapak Saul. Mereka berkata, waktu mau ke rumah Bapak Saul, Bapak Samuel ini membawa korban persembahan anak domba untuk mengambil salah satu anak yang akan diutus menjadi pengganti raja siapa tadi yang tidak taat? Raja Saul. Nah, adik-adik, kita lihat. Kalau adik-adik di rumah, kakak tanya nih, kalau adik-adik di rumah tidak taat, tidak ikut peraturan sama mama papa, kalau adik-adik minta sesuatu sama mama papa, kira-kira dikasih nggak? Diturutin nggak sama mama sama papa? Yo, coba lihat, pegang hatinya, kira-kira dikasih nggak sama mama papa di rumah? Umpamanya disuruh mama harus membersihkan tempat tidur. Umpamanya jam belajar, sekarang itu belajarnya daring di rumah ya. Nah, adik-adik, kalau daring itu sekarang pegang HP, ya enggak? Pegang HP, sambil pegang HP bukan pelajaran yang dibuka, tapi main game. Yo, tiba-tiba mama di rumah melihat, kamu ngapain?
bukan pelajaran yang dibuka, tapi main game. Nah, mama di rumah marah-marah sama adik-adik. Itu taat enggak? Enggak kan? Nah, sama kayak Raja Saul tadi, dia tidak taat adik-adik. Disuruh Tuhan Samuel untuk mencari penggantinya. Nah, waktu Bapak Samuel ke rumah Bapak Isai, dia bilang, saya mau ketemu sama anak-anakmu. Coba aku lihat, karena Tuhan mengutus aku ke rumahmu, kata Bapak Samuel kepada Bapak Isai. Oh ya udah, aku panggil dulu nama anakku yang pertama, kata Bapak Isai. Nah, dipanggil namanya Eliab, maju. Nah, ini yang cocok jadi raja. Oh, enggak. Anak kedua lagi, Abinadab, datang lagi adik-adik. Anaknya Bapak Isai itu semua cakep-cakep, ganteng-ganteng, kata tinggi-tinggi lagi. Kata Bapak Samuel, oh bukan. Anak ketiga datang lagi adik-adik. Oh enggak, sampai ke 7. Apakah ini semua anakmu? Kata Bapak Samuel kepada Isai. Oh enggak, ada satu lagi anak saya paling bontot. Dia sedang ke ladang. Coba panggil, bawa ke sini. Nah, akhirnya dipanggil adik-adik. Anaknya Bapak Isai tadi dipanggil. Nah, sini. Nah, adik-adik, waktu dipanggil, anaknya paling kecil itu paling bontot. Kalau namanya paling kecil itu pasti badannya, pikiran kita kecil, orangnya kecil. Nah, tiba-tiba keluar adik-adik, anaknya Bapak Isai, badannya pendek, kecil, tapi wajahnya kemerah-merahan adik-adik, ganteng sekali. Nah, pas Bapak Samuel melihat, nah ini pas nih. Oh, ini yang cocok jadi raja, kata Bapak Samuel kepada Bapak Isai. Oh ya, ya udah. Mulai sekarang aku memberkati anakmu Daud menjadi raja. Nah, adik-adik, Bapak Samuel tadi memberkati dengan tanduk. Memberkati Daud tadi dengan tanduk yang sudah disediakan oleh Bapak Samuel. Nah, gimana adik-adik? Kita lihat, Daud itu orangnya pendek, tapi Tuhan tidak melihat paras wajahnya. Tuhan tidak melihat bentuk tubuhnya. Tuhan tidak melihat orangnya hitam, orangnya putih, rambutnya keriting, enggak. Tapi Tuhan melihat apa? Hatinya. Nah, gimana dengan adik-adik di rumah? Kakak mau tanya nih, kalau adik-adik di rumah banyakan sekarang waktu di rumah, apalagi dengan zaman sekarang, paling pasti banyak bermain. Kalau bermain, jangan pilih-pilih teman. Oh, gak mau, dia orangnya hitam, dia orangnya jelek, rambutnya keriting. Gak boleh. Tapi lihat hatinya. Amin. Tidak boleh, Tuhan nanti marah adik-adik ya. Kita tidak boleh memandang orang itu dari bentuk wajahnya, tidak memandang rupanya ya, tapi melihat hati. Begitu juga dengan Tuhan adik-adik. Walaupun adik-adik di rumah, walaupun kamu kecil, adik-adik berdoa di kamar, mana mungkin Kak kalau aku berdoa nggak mungkin didengar Tuhan, aku kan masih kecil. Justru doa anak kecil yang didengar oleh Tuhan. Nah, walaupun kamu kecil adik-adik, di depan Tuhan itu tetap adik-adik yang terbaik. Amin. Tuhan lihat hatimu adik-adik. Ya. Jadi adik-adik jangan melihat teman, melihat orang lain dari mukanya, dari paras wajahnya, tapi lihatlah hatinya.
Amin. Ya. Nah, mulai sekarang bilang temennya, jangan melihat paras wajahnya, jangan melihat apa? Orangnya kulitnya, apa rambutnya keriting atau kulitnya hitam, jangan, tapi lihat hatinya. Amin. Ya, mulai saat ini adik-adik kita harus taat. Ya, jangan kayak Bapak Saul tadi. Akhirnya dia digantikan jadi raja. Dicari penggantinya. Ya. Nah, adik-adik, firman Tuhan saat ini udah selesai. Ayat hafalan adik-adik ya. Ayat hafalan. Coba buka Alkitabnya. Ya, buka Alkitab. Ayat hafalan diambil dari 1 Samuel 16 ayat 7b. Ya. 1 Samuel 16 ayat 7b. Ya. Nah, siapa yang udah dapat? Yuk kita baca. 1, 2, 3. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, coba bikin love nih, love ya, hati ya. Nah, jadi adik-adik tetap semangat, tetap bersukacita walaupun kita tidak bisa ibadah di gereja, kita tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Yuk, sebelum kita tutup ibadah kita, firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih kalau Tuhan mengajari kami untuk tidak melihat rupa, tapi kami melihat hati Tuhan Yesus. Hati yang sungguh-sungguh Engkau lihat Tuhan. Hati yang taat, hati yang benar-benar mencari wajah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, berkati keluarga kami, berkati sanak saudara kami, bahkan yang bertalian darah dengan kami, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.